Nabi Musa alaihissalam mencari Khadir. Anak-anakku sekalian yang solih dan solihah, suatu ketika Nabi Musa alaihissalam berkhutbah di hadapan Bani Israel, yakni kaumnya. Nabi Musa alaihissalam ditanya, siapakah orang yang paling berilmu? Nabi Musa menjawab, aku. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mencelanya karena Nabi Musa alaihissalam tidak menyatakan bahwa ilmu itu berasal dari Allah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepadanya, tentu aku mempunyai seorang hamba yang berada di suatu tempat pertemuan dua laut. Dia itu lebih berilmu dibanding engkau. Nabi Musa alaihissalam bertanya, wahai Robku, bagaimana caranya agar aku dapat menemuinya? Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ambillah seekor ikan dan simpanlah ikan itu di keranjang. Di mana engkau kehilangan ikan itu, di sanalah ia berada. Kemudian Nabi Musa alaihissalam membawa seekor ikan dan disimpan di dalam keranjang. Lalu pergilah Nabi Musa alaihissalam dengan ditemani seorang muridnya yang bernama Yusha bin Nun. Ketika sampai di sebuah batu, keduanya merebahkan badan. Lalu Nabi Musa pun tidur. Ikan yang mereka bawa bergerak-gerak keluar dari keranjang, kemudian jatuh ke laut. Lalu ikan itu melompat, mengambil jalannya ke laut. Allah subhanahu wa ta'ala menahan aliran air dari ikan tersebut, sehingga air itu seperti lengkungan. Kemudian keduanya melanjutkan perjalanan. Ketika esok harinya, Nabi Musa alaihissalam berkata kepada muridnya, bawalah makanan kita kemari. Sungguh, kita telah letih karena perjalanan ini. Dan Nabi Musa alaihissalam tidaklah merasa letih sampai melewati tempat yang diperintahkan Allah. Maka muridnya menjawab, tahukah engkau, waktu kita mencari tempat berlindung di batu tadi, maka sungguh aku lupa menceritakan tentang ikan kita, dan tidak ada yang melupakan aku untuk menceritakannya kecuali setan. Dan ikan itu mengambil jalannya ke laut dengan cara yang aneh sekali. Nabi Musa alaihissalam berkata, itulah tempat yang kita cari. Lalu keduanya kembali mengikuti jejak mereka semula. Mereka pergi sampai tiba ke tempat batu tadi. Di tempat batu itu, keduanya bertemu seseorang yang sedang membentangkan kain di atas batu itu. Nabi Musa alaihissalam memberi salam kepadanya. Lalu orang itu membalas salamnya. Lantas orang itu berkata, bagaimana mungkin negerimu akan mendapat keselamatan sebelum penduduknya beriman kepada Allah? Nabi Musa alaihissalam berkata, aku Musa. Orang itu bertanya, Musa Bani Israel? Nabi Musa alaihissalam menjawab, ya. Bolehkah aku mengikutimu agar engkau mengajariku sebagian ilmu yang benar yang telah diajarkan kepadamu? Dia menjawab, wahai Musa, sesungguhnya aku mempunyai sebagian ilmu Allah yang diajarkan kepadaku yang engkau tidak tahu. Dan engkau mempunyai ilmu dari Allah yang diajarkan kepadamu yang aku tidak tahu. Nabi Musa alaihissalam bertanya, bolehkah aku mengikutimu? Orang itu menjawab, kamu sekali-kali tidak akan sanggup sabar bersamaku. Bagaimana kamu bisa sabar terhadap sesuatu yang kamu belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hal itu?
Nabi Musa alaihissalam berkata, "Insya Allah, kamu akan mendapati aku sebagai seorang yang sabar, dan aku tidak akan menentangmu dalam suatu urusan pun." Dia berkata, "Jika kamu mengikutiku, maka jangan engkau bertanya apapun padaku, sampai aku sendiri yang menerangkannya kepadamu." Maka berjalanlah keduanya di sepanjang pantai. Kemudian lewat sebuah perahu. Lalu mereka meminta agar dinaikkan. Orang-orang perahu itu tahu bahwa dia adalah Khadir. Kemudian mereka mengangkutnya tanpa meminta upah. Ketika keduanya berada dalam perahu, datanglah seekor burung dan hinggap di pojok perahu. Burung itu mematuk air laut 1 atau 2 kali. Khadir berkata kepada Nabi Musa alaihissalam, "Tidaklah ilmuku dan ilmumu mengurangi ilmu Allah kecuali seperti yang diambil burung itu dengan patuknya dari laut." Tiba-tiba Khadir mengambil kapak dan mencongkel 1 papan perahu. Lalu Khadir melepas papan itu dengan kapak. Maka terkejutlah Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam bertanya, "Apa yang kamu lakukan?" "Orang-orang itu mengangkat kita tanpa upah, kemudian engkau sengaja melubangi perahu mereka, sehingga engkau menenggelamkan penumpangnya. Sungguh, kamu telah berbuat kesalahan yang besar." Khadir berkata, "Bukankah telah kukatakan, sungguh engkau sekali-kali tidak akan sabar bersamaku?" Nabi Musa alaihissalam berkata, "Janganlah kamu menghukum aku karena kelupaanku, dan janganlah kamu membebani aku dengan kesulitan dalam urusanku." Inilah pertama kali lupanya Nabi Musa alaihissalam. Ketika keduanya keluar dari laut, mereka melewati seorang anak kecil bermain dengan anak yang lain. Tiba-tiba Khadir menarik kepalanya dan membunuh anak itu dengan tangannya. Musa alaihissalam berkata kepadanya, "Mengapa kamu bunuh jiwa yang bersih? Bukan karena dia membunuh orang lain? Sungguh, kamu telah melakukan perbuatan mungkar." Khadir pun berkata, "Bukankah sudah kukatakan padamu, sungguh kamu tidak akan dapat sabar bersamaku?" Musa alaihissalam berkata, "Jika aku bertanya kepadamu tentang sesuatu sesudah kali ini, maka janganlah kamu memperbolehkan aku menyertaimu. Sesungguhnya kamu sudah cukup memberikan uzur kepadaku." Maka keduanya berjalan hingga menjumpai penduduk sebuah negeri. Mereka minta dijamu, tetapi penduduk negeri itu tidak mau menjamu mereka. Di negeri itu, keduanya mendapati sebuah dinding rumah yang hampir roboh. Maka Khadir menegakkan dinding itu. Musa alaihissalam berkata, "Suatu kaum yang kita datang kepada mereka dan tidak mau memberi makan dan tidak mau menerima tamu. Kemudian kamu membenarkan dinding mereka. Jika kamu mau, niscaya kamu bisa mengambil upah untuk itu." Khadir berkata, "Inilah waktu atau sebab perpisahan antara aku dengan kamu. Aku akan memberitahukan kepadamu tujuan perbuatan-perbuatan yang kamu tidak dapat sabar terhadapnya. Adapun bahtera itu adalah milik orang-orang miskin yang bekerja di laut. Tujuanku merusak bahtera itu karena di hadapan mereka ada seorang raja yang suka merampas setiap bahtera yang masih bagus. Adapun anak itu, kedua orang tuanya adalah orang-orang beriman. Kami khawatir anak itu akan mendorong kedua orang tuanya kepada kesesatan dan kekafiran. Dan aku ingin semoga Allah Ta'ala mengganti dengan anak lain yang lebih baik kesuciannya
dibanding anak itu, dan lebih dalam kasih sayangnya kepada ibu bapaknya. Adapun dinding rumah, itu adalah milik dua anak yatim di kota itu. Di bawah dinding itu tersimpan harta benda bagi mereka berdua, sedangkan ayahnya adalah seorang yang saleh. Maka Rabb-Mu menghendaki agar mereka sampai dewasa dan mengeluarkan simpanannya itu sebagai rahmat dari Rabb-Mu, dan aku melakukannya tidaklah menurut kemauanku sendiri. Itulah tujuan perbuatan-perbuatanku yang kamu tidak dapat sabar terhadapnya. Adik-adikku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah tadi kita bersama-sama mendengarkan kisahnya Nabi Musa mencari Khidir, sekarang kita akan bersama-sama menyimak faedah-faedah berharga yang bisa dipetik dari kisahnya Nabi Musa mencari Khidir. Faedah yang pertama yang bisa kita ambil dari kisahnya Nabi Musa mencari Khidir, tidak boleh mengaku bahwa diri kita yang paling berilmu, karena ilmu itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala itulah yang paling berilmu. Kemudian faedah yang kedua, kita wajib untuk menunaikan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak merasa berat dengan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kepada kita. Apapun yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kepada kita, maka kita wajib untuk menunaikannya. Kemudian faedah yang ketiga, yakni disyariatkannya untuk kita mengajak teman yang baik ketika akan bepergian. Kita dianjurkan untuk mengajak seorang teman atau beberapa orang teman yang baik ketika kita akan bepergian atau akan safar. Yang berikutnya, yang keempat, disyariatkannya untuk memberikan salam dan menjawab salam. Assalamualaikum, maka kita jawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dan begitu seterusnya. Selanjutnya adikku sekalian, faedah yang kelima yang bisa kita petik dari kisahnya Nabi Musa mencari Khidir, di situ kita diajarkan untuk bersabar ketika menuntut ilmu. Jadi di dalam menuntut ilmu itu dibutuhkan kesabaran, adik-adik sekalian. Yang kemudian faedah yang keenam dari kisahnya Nabi Musa, kita tidak boleh untuk bersuudzon, yakni berprasangka buruk terhadap orang lain, tapi kita dianjurkan untuk husnudzon. Apa itu husnudzon, adik-adik? Betul sekali, husnudzon itu adalah berprasangka baik kepada orang lain. Berikutnya, faedah yang ketujuh, kita diajarkan untuk cinta kepada kebaikan, kepada ilmu, dan kepada pembawa ilmu. Yang kemudian, yang kedelapan, bahwa di atasnya orang yang berilmu itu masih ada orang yang lebih berilmu, dan di atasnya orang yang lebih berilmu itu masih ada lagi orang yang lebih berilmu. Jadi kita tidak boleh menyombongkan dengan ilmu kita. Kita tidak boleh mengaku bahwa kita yang paling berilmu, karena di atasnya orang yang berilmu itu masih ada orang yang lebih berilmu lagi. Seperti itu, adik-adik. Selanjutnya faedah yang ke-9, manusia itu tidak ada yang sempurna, karena kesempurnaan itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya yang ke-10, di dalam kisahnya Nabi Musa mencari Khidir, di situ terdapat keutamaan ilmu, keutamaannya para nabi, dan keutamaannya pewaris para nabi. Siapa jadi pewaris para nabi? Pewaris para nabi adalah para ulama. Dan di situ pula ada keutamaan
di dalam menuntut ilmu dan melakukan perjalanan panjang untuk menuntut ilmu. Jadi di situ banyak sekali faedah-faedah terkait dengan ilmu, yakni keutamaan ilmu, keutamaan para penuntut ilmu, dan keutamaan para nabi, keutamaan para pewaris nabi, yakni para ulama, dan keutamaan melakukan perjalanan panjang atau perjalanan jauh untuk menuntut ilmu. Jadi adik-adik tidak boleh patah semangat untuk menuntut ilmu, karena menuntut ilmu memiliki banyak sekali keutamaan adik-adik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semuanya untuk menuntut ilmu. Selanjutnya adik-adikku sekalian yang kakak cintai, faedah yang ke-11 dari kisahnya Nabi Musa mencari Khidir. Hendaknya seorang penuntut ilmu itu memiliki adab yang baik terhadap gurunya. Seorang penuntut ilmu harus beradab, harus memiliki adab terhadap gurunya, sebagaimana yang diajarkan Nabi Musa. Berikutnya, faedah yang ke-12. Di sini ada kemuliaan akhlak tawadhu, karena Nabi Musa yang lebih mulia daripada Khidir mau belajar kepada Khidir. Ini berarti Nabi Musa memiliki sifat tawadhu, dan sifat tawadhu memiliki kemuliaan. Berikutnya dari sekalian, faedah yang ke-13, kita dianjurkan untuk mudah di dalam memaafkan kekhilafan atau kelalaian saudaranya. Kita diajarkan untuk mudah memaafkan saudara-saudara kita, memaafkan keluarga kita, memaafkan teman-teman kita. Selanjutnya dari sekalian, faedah yang ke-14, dan ini faedah yang terakhir yang bisa kita petik dari kisahnya Nabi Musa, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menjaga hambanya yang soleh beserta keturunannya. Karena itu, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita. Semoga kita termasuk dari hamba-hambanya yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah adik-adikku sekalian beberapa faedah yang bisa kita ambil dari kisahnya Nabi Musa mencari Khidir.